Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan, saya ambilkan dari Injil Lukas, pasal pertama ayatnya yang ke-60. Injil Lukas, pasal pertama ayatnya yang ke-60 demikian. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya ditanya, atau mungkin tidak ditanya tetapi dia berkata begitu ya, kalau hidup new normal itu berarti sudah melakukan ini itu bebas, karena sudah normal gitu. Saya lalu bilang, betul, normal kembali, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan ini itu, kita bisa belanja, kita bisa pergi dan sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan new normal adalah kenormalan baru dengan cara hidup kita yang baru. Kalau dahulu sebelum ada pandemi, kita mau pergi kemana, bekerja dimanapun, berinteraksi dengan orang lain, bisa dengan berdekatan, berpelukan, bersalaman, bersinggungan dengan yang lain, berkerumun itu dengan nyaman. Tetapi karena setelah ini ada pandemi dan masih belum selesai, belum habis. New normal yang dimaksudkan adalah kamu boleh bekerja, kamu boleh melakukan pekerjaan, melakukan ini dan itu, tetapi dengan catatan. Catatannya adalah kalau pergi keluar rumah tetap memakai masker. Kalau menjalankan pekerjaan itu juga harus dengan kehati-hatian, menjaga jarak dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Sekalipun sekarang kita bisa bekerja, sekalipun sekarang kita bisa melakukan ini dan itu. Hanya sayangnya selain yang ngobrol dengan saya tadi, di luar sana banyak orang yang tidak melakukan itu. Banyak orang yang kemudian dengan bebas memaknai new normal. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya kebijakan new normal belum dilakukan semuanya, pasien corona semakin bertambah. Kemarin saja, atau mungkin beberapa hari yang lalu, rata-rata setiap hari itu hampir 1.000 orang yang kena. Nah, ini kan memprihatinkan bagi kita semua. Padahal kuncinya adalah supaya penyakit ini semakin hilang atau hilang di tengah-tengah kita, kita harus taat terhadap aturan, taat terhadap apa yang sudah dijadikan pedoman bagaimana hidup dengan new normal. Berkaitan dengan ketaatan, itu juga perlu ya, dimulai dari dalam diri kita. Apalagi kita sebagai umat Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Elisabet ketika banyak orang menjenguk kelahiran Yohanes, bayi Zakaria dan Elisabet. Ada banyak orang yang kemudian mengusulkan nama lain selain Yohanes. Tetapi Elisabet mengatakan jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kenapa demikian? Sebab Elisabet mendapatkan nama itu bukan sembarangan. Zakaria mendapatkan nama itu harus disertai dengan merasakan bisu tidak bisa bicara karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Ketaatan itulah menjadi kunci bagaimana kita merasakan berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Jikalau Elisabet berkata hanya soal nama anaknya dengan begitu taatnya kepada Tuhan, apalagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan di dalam kehidupan pergumulan kita. Hari ini kita diajarkan bagaimana belajar taat, menaati yang Tuhan berikan. Sebab begini Bapak Ibu, jangan-jangan
Tuhan juga memakai corona ini agar kita jadi taat. Taat soal apa? Taat soal menerima berkat Tuhan, mengelola berkat Tuhan melalui diri kita, melalui apapun yang kita lakukan supaya tidak hanya kita sendiri yang memperolehnya, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Dirasakan bukan hanya soal uang yang kita dapatkan, tetapi juga bagaimana kita menyatakan karya Tuhan, damai sejahtera, kasih, dan berkat-berkat Tuhan yang lain. Berkat kesehatan itu kan luar biasa. Kalau kita kemana-mana tanpa menjaga kesehatan, orang lain akan tertular. Sama seperti itu. Maka marilah melalui firman Tuhan hari ini dan melalui kehidupan kita sekarang yang masih di antara orang-orang yang tidak taat oleh pemerintah dengan aturan protokol kesehatan, kita belajar untuk selalu taat. Ketika kita taat pada Tuhan, tentunya kita harus juga taat terhadap kehidupan kita di dunia ini. Dengan taat, kita pasti sehat. Dan saya yakin ketika kita bisa taat, Bapak Ibu kemanapun, bekerja dan dalam kondisi apapun, pasti sehat. Semoga kita mampu untuk taat senantiasa dalam Tuhan dan taat hidup dengan masyarakat, dengan aturan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin.